Pada video kali ini, kami akan merangkum sebuah drama yang berjudul Hello Again. Drama Cina dengan genre romantis dan komedi. 100 hari sebelum ujian masuk universitas, Chang Ke-ai dan Yang Zi-hao yang kurang akur bertaruh di sekolah menengah. Jika mereka berdua diterima di universitas yang sama, Chang Ke-ai akan membawakan tas ransel milik Zi-hao selama 1 tahun. 所以你只是不浪费人生的爱情吗？第5次曾世吉同唐可爱同学，高3的模拟考。 Di awal cerita diperlihatkan acara di sekolah menengah terhadap para siswa yang prestasi dalam nilai ujian mereka. Tempat pertama diraih oleh Chang Ke-ai. Sementara hubungan pertemanan di antara Zi-hao dan Ke-ai tidak harmonis. Mereka saling membuli satu sama lain. 100 hari menjelang ujian akhir sekolah, Ke-ai diminta oleh gurunya untuk membantu mengajarkan teman-teman di kelasnya. Sementara kelakuan Zi-hao membuat gaduh di depan kelasnya dan tidak mau belajar. Hal ini membuat Ke-ai marah dan menegurnya. 破板子有什么好练的？ Pada puncaknya perdebatan mereka berakhir dengan membuat kesepakatan jika mereka harus bertemu kembali di universitas yang sama. Jika Zi-hao bisa diterima di universitas tersebut, Ke-ai berjanji akan membawakan tas miliknya selama 1 tahun. 如果我们大学是同学， Sejak hari itu, Zi-hao mulai belajar keras agar bisa masuk ke universitas yang disepakati oleh mereka. Hari ujian akhir pun tiba. Ke-ai mendapat peringkat pertama di sekolah. Singkat cerita, pengumuman ujian masuk universitas pun muncul di internet. Zi-hao hanya mendapati status sebagai calon siswa di daftar tunggu. Namun tidak diduga esok harinya dia mendapat telepon dari kampus jika dirinya diterima di universitas tersebut. Saat mendengar ulang, Zi-hao harus kecewa karena tidak dapat menemukan Ke-ai di kampus itu. 我就帮你背1年的书包。 Menurut petugas kampus, jika Chang Ke-ai telah mengundurkan diri untuk kuliah di universitas tersebut, sehingga dia menyerahkan tempatnya untuk mahasiswa yang berstatus di daftar tunggu, yaitu didapat oleh Zi-hao. 10 tahun kemudian, Zi-hao telah menjadi seorang wakil direktur di sebuah mall Huali. Sementara di pasar tradisional, Ke-ai berjualan baju di toko milik ibunya. Dalam prestasi bekerja, Zi-hao berhasil membawa area food court, memberikan kontribusi pendapatan terbesar di mall tersebut. 事部的亏损持续扩大。 Sehingga bisa menutupi departemen pakaian di mall itu yang selalu merugi. Dalam rapat direksi diputuskan jika Zi-hao harus menangani departemen pakaian wanita. 服饰部的业绩我扛。 Pada suatu hari di toko, Ke-ai kedatangan mantan ibu kepala sekolahnya yang akan membetulkan bajunya. Keduanya terkaget saat mereka bertemu. Ibu kepala sekolah menanyakan mengapa Ke-ai tidak melanjutkan kuliahnya di universitas. Pertanyaan kepala sekolah itu membuat ibu Ke-ai menjadi merasa bersalah. 那我过2天再来，再见。校长再见。 Ke-ai yang masih membutuhkan uang tambahan mendapatkan tawaran dari Wen-wen sahabatnya agar ikut dengannya sebagai waitress di sebuah acara di hotel malam itu. Di acara tersebut rupanya Zi-hao bersama ibunya pun datang. Sang ibu sedang mencarikan seorang istri buat anaknya itu. Namun Zi-hao tidak tertarik dengan rencana ibunya. Dan pada suatu kesempatan, Zi-hao mendengar suara Ke-ai yang sedang menyapa seorang tamu VIP yang sedang komplain pada Wen-wen. 客人要吃，那我是 VIP 耶。 夫人。 Tak sengaja Ke-ai melihat keberadaan Zi-hao yang sedang berbincang. Namun dia tidak memberanikan diri untuk bertemu dengannya. Dia jadi teringat masa di sekolah. 是
，K 大气管系毕业的。品的见解。 Di Mall Huali di mana Zihao bekerja, dia merasa yakin jika di bulan Desember penjualan baju wanita akan meningkat, bersamaan dengan adanya Natal dan Tahun Baru. Namun dia harus kecewa melihat mall yang begitu sepi tidak ada pengunjung yang datang. Sementara pada laporan penjualan, dia melihat ponsel dan makanan begitu meningkat pesat penjualannya. Tak sengaja ada 3 wanita yang sedang tertarik melihat siaran langsung pada ponsel mereka yang sedang membicarakan gaun cantiknya. 天天市场，哦，常去那边吃蛙桂嘞。 Zihao yang mendengar hal itu menanyakan pada asistennya, dan yang ternyata toko itu berada di sebuah pasar tradisional. Karena penasaran, Zihao mengajak asistennya untuk mengikuti ketiga wanita tersebut. Sampai di depan toko, dia terkejut melihat begitu banyak pembeli yang sedang melihat-lihat gaun itu. Keterkejutannya berlanjut saat melihat KI yang sedang berbicara di depan pelanggan mereka. Zihao teringat masa di sekolah. Dia tidak bisa menahan emosinya dan langsung mendamprat KI yang dianggap telah merebut pelanggannya dari mall. Selain itu, dia menyinggung taruhan di masa sekolah tempo hari. 必胜战袍，穿搭吗？就是你。副总，现在还想赖吗？赖什么账啊？ Malam harinya, Zihao kembali ke toko KI, namun tokonya sudah tutup tetapi tetangganya memberitahukan di mana KI tinggal. 住在哪里吗？ Pada bagian lain, KI sedang berbincang dengan Wen-Wen. Saat itulah Zihao datang ke tempat itu. Dia menguping pembicaraan mereka. KI mengungkapkan jika mereka memang pernah saling bertaruh di masa sekolah. 别提他了，那其他心情都不好。你没有上大学，为什么后来没去念啊？ Namun dia melarikan diri untuk tidak kuliah di kampus tersebut karena dia harus menolong keluarganya yang saat itu sedang terjerat hutang dengan rentenir, sehingga aset keluarganya diambil paksa oleh mereka. Bahkan hingga sudah 10 tahun, sisa hutang itu masih cukup besar. 坐下，坐好。 Esok harinya Zihao mendatangi toko KI kembali. Walau KI tidak memperdulikannya, namun Zihao tetap memaksanya untuk berbicara bahkan ketika KI pergi dengan mobilnya, Zihao sampai meloncat untuk menaiki mobil tersebut. Rupanya KI harus mengambil sisa pakaian miliknya di sebuah grosir. Aktivitas itu diperhatikan oleh Zihao. Sesampainya di pasar, KI bertemu dengan teman lelakinya bernama Gang. Dia terkaget melihat tokonya berantakan karena dirusak oleh kaki tangan rentenir itu. Maka mereka pun berkelahi melawan para preman tersebut. Sampai suatu ketika bos preman bernama Hu Ye itu dapat menyandra KI dan memaksa harus membayar sisa hutangnya. Dalam keributan itu, kedatangan Zihao yang akan membantunya malah mendapat pukulan yang nyasar pada dirinya. Zihao yang melihat penderitaan KI bersedia untuk membayar hutangnya dengan syarat, KI harus bekerja di Mall Huai sampai melunasi hutangnya tersebut. 我有那个资格吗？为什么公司会愿意用我？不要在那边怨天尤人。我扛。是在同情我吧？到华丽百货上班。 Sementara ibunya masih menjodoh-jodohkan Zihao dengan anak pengusaha temannya. 就应该先成家再立业，稳定了以后做什么事情都能够成。 Di rumah, KI merasa ragu untuk bekerja di mall itu karena dia tidak pernah bekerja di perusahaan besar dengan banyak peraturan. Namun Gang memberikan semangat jika KI dapat melakukannya. 你跟他很熟啊？隔壁班的超讨人。 Esok harinya KI datang ke mall tersebut. Dia bertemu dengan manajer toko dan memberikan arahan padanya. 妆跟口红也一定要画好，这是最基本的。接下来我带你看一下这边的环境。 Tidak lama kemudian Zihao muncul ke tempat itu. Semua karyawan memberikan hormat padanya kecuali KI. Manajer toko memberitahukannya apa yang harus dikerjakannya. 张可爱，副总好。 Para pegawai terkaget melihat Zihao mengancingkan baju KI yang terbuka.
Melihat perlakuan khusus, wakil direktur itu membuat para pegawai lainnya mulai mencibirnya. KA yang gagal meyakinkan calon pembeli untuk membeli bajunya mendapat teguran dari manajer toko karena dia terlalu aktif melayani calon pembeli itu. 不要自己从市场出来了，就贬低我们的身份。你以前在菜场都没有遇过吗？是所有的客人都是好的。 Kedatangan Gang yang menemui KI dan memperlakukan seperti adiknya membuat Zihao terkejut. Di ruang kerja Zihao, KI meminta bonus jika dapat menjual baju sebesar 10 juta dalam 1 bulan. Maka hutangnya akan lunas dalam 3 tahun. 3年还完700万1300万，奖金加成效应。 Namun Zihao tidak yakin jika KI dapat mencapai target tersebut. Hello， 大家午安。这个针织上衣，我个人非常。 Siang itu KI melakukan streaming untuk berjualan di mall tersebut. Namun aktivitas ini membuat teman-temannya terkaget. Tetapi wakil presiden lain bernama Ziji malah mengaguminya. Kedatangan manajer toko pun menegurnya. KI tidak ambil peduli, dia bahkan memperkenalkan manajer toko itu pada streamingnya. Dan aksi KI ini berhasil menarik teman-temannya untuk datang ke mallnya itu. 非常的修身，我这边统一帮你们结账，而且大家看一下。 Kedatangan manajer lantai yang menakutkan menjadi marah setelah melihat aksi KI itu. Hal ini juga membuat teman-teman KI yang sudah datang tentu merasa terganggu. Akibat dari itu, Zihao mendapat laporan jika KI dianggap telah mengganggu ketertiban di lantai 5. Selain itu, dia pun harus membayar denda karena sudah melanggar peraturan kantor. Zihao menegurnya jika KI tidak boleh melakukan streaming di dalam mall. KI membaca buku peraturan perusahaan, namun dia tidak mendapatkan adanya peraturan melarang karyawannya untuk melakukan streaming. Oleh karena itu, KI melakukan banding. 不过，你不怕申诉不成？通知楼管及各部门主管，立刻召开。 Dalam rapat evaluasi, KI menyebutkan jika hasil streamingnya itu dia bisa menjual pakaian sebesar 780, dan itu merupakan rekor terbaik tahun ini. 里面并没有规定，文指出不能用网络进行直播销售。 Dia juga merasa tidak bersalah dan perusahaan harus membebaskan dari hukuman dan denda untuknya. Manajer lantai mengakui memang tidak ada dalam peraturan perusahaan, namun hal itu telah mengganggu para pengecer lain. Zihao meminta pendapat wakil presiden Ziji atas masalah itu. 常可爱小姐抛出了一个很有趣的议题，创造了不同以往的市场。 Akhir dari rapat itu didapat dari voting suara, 5 suara menentang dan 5 suara mendukung. Tinggal Zihao yang belum memberikan suaranya tersebut. 确实因为他而有所突破。为了顾及其他专柜的权益，我不同意撤回处分。 Pada bagian lain di counter penjualan, KI sedang ngedumel karena Zihao tidak membelanya. Namun dia tidak sadar jika dumelannya ini didengar oleh Zihao yang sudah berada di dekatnya. 不是关心你能力，你关心你的业绩嘛？老实说，子杰能力不错。 Kedatangan ayah Zihao memberitahukan jika calon pengganti presiden direktur itu bukan dirinya, tetapi Ziji. Sepulang kerja, KI nyelonong saja tanpa menegur Zihao yang sedang berdiri di lobi. Saat Zihao menegurnya membuat KI terkejut. Ternyata Zihao hanya ingin mengatakan jika dia mengakui kekalahannya saat di rapat tadi siang. Dan dia ingin mentraktir KI atas kekalahannya tersebut. Karena KI menolak, maka Zihao pun menggendongnya. Di restoran, Zihao menceritakan kisah masa lalunya. Di saat dia masuk kampus dan kehilangan dirinya, KI menghilang dengan alasan yang tidak jelas. Namun pada akhirnya dia menemukan blog miliknya tersebut. 我们不是约定好了吗？一定要重到让你背不动。更新。 Di pasar tradisional, kedatangan para rentenir kembali berulah. Dia mengumumkan akan menaikkan harga sewa kios. 是这个市场的新主委了，涨了5000块。 Kedatangan Gang yang seorang pengacara ke pasar tersebut mendapat berita tidak baik. Dia berjanji akan menangani hal itu.
刚哥要去找虎爷。 Kei mendapat telepon dari Wen Wen yang memberitahukan jika Gang akan menemui Huye, bos rentenir. Dengan tergesa-gesa dia menuju pasar sehingga dia menabrak Zihao yang akan mengajaknya rapat. 我要去天天市场。 Melihat Kei yang bergegas pergi sehingga Zihao terpaksa mengikutinya. Saat kedua kelompok itu sudah saling berhadapan, kedatangan Kei ke TKP membuat suasana lebih mencair. Dia mengatakan jika tugas pengacara itu dengan mulutnya, dan selain itu pengacara juga punya koneksi ke kepolisian. Tak lama kemudian, suara sirine pun terdengar menandakan polisi akan tiba di TKP. Hal ini membuat Huye dan kaki tangannya kabur dari tempat itu. Namun di balik speaker tersebut, ternyata hanyalah ulah Zihao yang menggunakan ponsel dan periwitannya untuk menakut-nakuti Huye. Malam harinya, Zihao menyuruh Kei untuk melamar menjadi manajer toko pakaian wanita, di mana atasannya saat ini akan cuti melahirkan. Esok harinya pengumuman posisi manajer toko tersebut pun tertempel di papan pengumuman dan Kei mengambil pengumuman itu dan menemui Zihao di ruangannya untuk melamar sebagai manajer toko. 这个位置我要了，不要放水，我要靠。喂，Kei mendapat tugas untuk memimpin divisi pakaian wanita dengan target penjualan sebesar 50 juta sebulan. 市场原来的主委啊，上礼拜豪赌，澳洲我好可爱就好了。您应征代理店的业绩迈进，如果 Di hari pertamanya dia harus mendamaikan bawahannya yang sedang berselisih. 你正好可以接收所有业绩是吗？ Tentu mereka merasa iri karena Kei yang pegawai baru namun sudah menempati posisi pimpinan tim penjualan. Ajakan rapat terhadap bawahannya tidak diperdulikan mereka. 姐哪有时间开会啊？好啦好啦，小声一点呐。 Kei bertekad jika bawahannya tidak akan bisa menjatuhkan dirinya. Pada bagian lain, Ziji yang melihat kedatangan ketua atau ibu Zihao mengirimkan pesan pada Zihao. Mengetahui hal ini membuat dia membubarkan rapat dan pergi dari kantornya. 从我的这款里面扣。 是有关系啊，不然我们干嘛在这里抢客人呢？ Kei menguping bawahannya sedang membicarakan posisi barunya tersebut. Kedatangan ketua ke ruangan Zihao terheran karena ruangan itu kosong, namun ibunya dapat menemukannya. Ketua masih terus memaksa anaknya untuk memilih kencan buta dengan jam micin. 你在那里不要动，等我，我马上到。 Kei memberitahukan tingkah bawahannya yang sedang mencibir dirinya saat Gang datang untuk menemuinya, namun pembicaraan mereka di tanggal darurat diketahui oleh Zihao yang juga lagi bete karena paksaan ibunya tadi. Zihao menegur Kei karena telah mengundang Gang seorang pengacara untuk memberitahukan masalahnya. Seharusnya dia memberitahukan atasannya. 那个律师就叫刚哥。怎么经营下去也是个大问题。长官是基本的礼貌。 Kei yang berjalan tergesa-gesa bertabrakan dengan Jamichin yang datang ke mall itu. Rupanya pertemuan mereka berlanjut ke food court. 是在我们百货购物不愉快，跟购物无关。 Namun Jami lupa menanyakan namanya saat Kei kembali bekerja. Ziji yang berada di food court memang sedang memantau Jami. Kesempatan itu pun dimanfaatkan untuk berkenalan dengannya.喂，好好好，我知道了。 Masalah baru muncul ketika ibu ketua menerima telepon jika ada komplain di mall tersebut. Dia pun kembali untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Dia menemui manajer lantai dan memarahinya jika orang yang komplain ini adalah putri dari wakil ketua. Kedatangan Kei menemui ibu ketua dan menjelaskan permasalahannya jika orang yang komplain itu tertangkap basah mencuri pakaian di mall tersebut. Tentu ibu ketua tidak mempercayainya. Dia yang tidak mengenal Kei bahkan berbalik menanyakan siapa dirinya.
Tidak hanya itu, ibu ketua juga mengingatkan atas target penjualan pakaian wanita harus mencapai 50 juta yang sebentar lagi akan habis waktunya. Jika tidak bisa mencapai target penjualan, Zihao akan digantikan jabatannya oleh Ziji. 我是 Index 的代理店长。 Kei dengan yakin dia akan menyelesaikan target penjualan itu sesegera mungkin. Mereka diminta untuk bertemu dengan bocah yang sudah berulah dan meminta maaf padanya. Pada bagian lain, Zihao sedang memeriksa CCTV di mall tersebut. Asistennya mengingatkan walau mereka dapat menangkap basah, tetapi mereka tidak dapat untuk menahannya. Di ruang tunggu, Kei menyuruh bocah itu untuk meminta maaf pada mereka. Namun permintaan itu mendapat tantangan darinya dengan mengatakan, "Lo nggak tahu siapa gue." Perdebatan itu diakhir dengan datangnya Zihao menemui bocah itu. 员工的尊严来换取业绩。我现在就要打电话给我爸爸。 Bocah itu bernama Zeng. Zihao memperdengarkan bukti rekaman dengan seseorang pada ponselnya yang memojokkan Zeng jika dia memang sering melakukan pencurian di tempat sebelumnya. Namun karena ayahnya ketua majelis legislatif, polisi menahan semua kasus-kasusnya tersebut. 我爸呢？在议会。 Kemunculan sekretaris majelis untuk menjemput Zeng karena akan pergi ke Jepang malam ini juga. Namun Zeng merasa jika ayahnya tidak memperdulikannya sebagai putrinya lagi. 只是想要得到爸爸一点点的关心啊。